Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita belajar beberapa hal mengenai dasar-dasar bisnis digital, kemudian kita belajar mengenai media sosial, kita belajar mengenai marketplace. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai penciptaan nilai. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penciptaan nilai? Oke, kita akan membahas beberapa slide di bawah ini. Nah, jadi pokok pembahasan kita adalah mengenai pengertian penciptaan nilai, manfaat bagi konsumen, biaya, nilai yang diciptakan. Kemudian menangkap nilai, menganalisa rantai nilai Porter, dampak internet terhadap rantai nilai, dan pemanfaatan rantai nilai virtual. Nah, mengenai menangkap nilai terlebih dahulu atau capturing value. Nilai yang didapat atau value created perusahaan atas suatu produk dapat ditangkap atau diperoleh baik oleh pelanggan maupun perusahaan. Jadi apapun nilai yang akan kita berikan itu bisa ditangkap oleh pelanggan maupun perusahaan. Nilai yang diperoleh perusahaan disebut dengan surplus produsen. Rumusnya adalah harga jual produk dikurangi biaya produksi. Nilai yang diterima pelanggan disebut surplus konsumen. Manfaat konsumen dikurangi dengan harga yang dibayar pelanggan. Nah, ini harus kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, ini ada ilustrasi. Anda ikut lelang printer laser di eBay. Anda putuskan akan bidding terus sampai maksimal $200. Ternyata Anda menang lelang dengan harga $160. Berarti di bawah manfaat konsumen Anda adalah $200. Berapa surplus produsen dan konsumennya? Nah, ini kita hitung. Misalkan bagi penjual, yakni surplus adalah perbedaan antara harga $160 dengan biaya peroleh $80, yang berarti $80. Surplus konsumen adalah perbedaan maksimum harga yang Anda bersedia bayar, yakni senilai $200. Dengan harga yang sebenarnya adalah $160, yang berarti adalah surplus konsumennya adalah $40. Nah, ini ya, kita harus mempertimbangkan ini ya. Nilai itu sama dengan manfaat dikurangi dengan biaya. Nah, ini berdasarkan ilustrasi di atas ya. Di surplus produsen, ini konsumen bersedia membayar $200, tetapi hanya perlu membayar $160, maka surplus konsumen adalah $40. Nah, sebenarnya yang itu tadi adalah surplus konsumennya tadi ya, yang di atas yang hijau itu ya. Kemudian yang bawah itu adalah surplus produsen. Jadi perusahaan memperoleh pendapatan $160, sementara mengeluarkan biaya perolehan adalah $80. Jadi surplus produsen adalah $80. Kemudian mengenai rantai nilai. Jadi memahami bagaimana perusahaan menciptakan nilai dan mencari cara untuk menambah nilai adalah elemen kritis dalam pengembangan strategi kompetitif. Ini berhubungan dengan konsep rantai nilai yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Rantai nilai Porter. Framework rantai nilai yang dapat digunakan perusahaan untuk memeriksa seluruh kegiatan dan melihat hubungan di antaranya. Fokus pada bagaimana input diubah menjadi output. Rantai nilai menentukan biaya dan mempengaruhi keuntungan. Alat manajemen strategis ini dapat membantu perusahaan untuk memahami sumber-sumber nilai mereka. Nah, kemudian ada gambar ini adalah mengenai Porter's value chain. Di sini adalah bagaimana pendapatan Anda, bagaimana cost Anda. Jadi revenue harus lebih dari cost. Ada form infrastruktur,
Human Resource Management, Technology Development, Procurement. Nah, ini didukung dengan inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan services. Nah, jadi marginnya harus kita mempertimbangkan dari aspek ini ya. Dan kegiatan primer mengenai inbound logistik, penerimaan, penyimpanan, distribusi input secara internal, hubungan dengan pemasok jadi faktor kunci. Operations, kegiatan yang merubah input jadi output yang dijual ke pelanggan. Outbound logistics, ini kegiatan penyerahan barang ke pelanggan. Marketing and sales, kegiatan menarik konsumen untuk membeli produk perusahaan. Faktor kunci, manfaat produk dan komunikasi dengan pelanggan. Service adalah kegiatan memelihara nilai produk atau layanan ke pelanggan. Jadi ini adalah hal-hal mengenai kegiatan primer. Kegiatan pendukung, kegiatan yang mendukung kegiatan primer. Jadi setiap kegiatan pendukung dapat mendukung beberapa kegiatan primer. Contohnya adalah procurement, mendukung operation dan pemasaran penjualan. Procurement memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Human Resource Management merekrut, menyewa, melatih, memotivasi, kompensasi, pertahankan karyawan. Technological Development mengelola informasi dan database perusahaan. Sumber nilai mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga keunggulan teknis. Infrastruktur berfungsi memelihara operasional harian perusahaan. Contohnya adalah sistem akuntansi, sistem manajemen. Sub-sub kegiatannya kita bisa melihat adalah demand fulfillment, demand generation. Ini tadi yang sudah kita bahas, bisa disimak sebentar sendiri. Oke, saya lanjutkan mengenai langkah-langkah penggunaan. Ini mengenai identifikasi sub kegiatan primer, identifikasi sub kegiatan pendukung. Jadi primer dulu, kemudian baru kita mengarah ke pendukung, kemudian kita mengidentifikasi hubungan dan mencari peluang peningkatan nilai. Nah, identifikasi sub kegiatan primer. Identifikasikan sub kegiatan dari setiap kegiatan primer yang menciptakan nilai. Ada 3 jenis sub kegiatan, yaitu direct activities, kegiatan yang menciptakan nilai kegiatan itu sendiri. Indirect activities, ini kegiatan yang membuat kegiatan direct berjalan mulus. Quality assurance, ini kegiatan yang menjamin direct dan indirect activities yang memenuhi standar. Contohnya, untuk kegiatan pemasaran dan penjualan direct activities-nya periklanan dan penjualan online. Indirectnya mengelola tenaga penjualan dan data pelanggan. Quality assurance pengeditan iklan. Identifikasi subkegiatan pendukung. Untuk setiap kegiatan pendukung, tentukan sub-kegiatan yang menciptakan nilai dalam kegiatan-kegiatan primer. Misalnya, bagaimana manajemen sumber daya manusia menambah nilai pada inbound logistics, operations, outbound logistics, dan seterusnya. Kemudian identifikasikan hubungan, yakni kita menemukan hubungan antara seluruh kegiatan bernilai yang telah teridentifikasi. Hubungan adalah kunci untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari rantai nilai. Contohnya adalah hubungan antara pembangunan tenaga penjualan dengan volume penjualan, dan hubungan antara order turnaround time, waktu untuk menyelesaikan satu siklus pesanan, dengan jumlah keluhan pelanggan yang frustasi menunggu kiriman produk. Cari peluang peningkatan nilai, tinjau kembali setiap subkegiatan dan hubungan yang telah diidentifikasi, dan pikirkan bagaimana perusahaan dapat mengubah atau meningkatkannya untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian dalam hal untuk menganalisa rantai nilai, ini sangat penting sekali. Rantai nilai adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Menganalisa rantai nilai adalah suatu proses mengidentifikasi bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan bagaimana memaksimalkan nilai ini. 3 tahap analisa. Yang pertama adalah analisa aktivitas. Jadi, cari aktivitas perusahaan yang memberikan nilai bagi pelanggan. Kemudian analisa nilai. Dari setiap aktivitas yang terjadi, catat hal-hal yang dinilai pelanggan dari cara aktivitas tadi yang dilakukan. Contohnya, dalam pemesanan online, pelanggan menilai kecepatan dan kepraktisan layanan. Kemudian evaluasi perubahan dan rencanakan tindakan. Pilih ide perubahan yang perlu dilakukan dan membuat rencana untuk melakukannya. Nah, ini adalah rantai nilai Coca-Cola ya. Ini contohnya yang telah dilakukan oleh PT Coca-Cola. Jadi, agriculturing and ingredient sourcing, The Coca-Cola Company, bottling partner and distribution, customers recycling and recovery. Dan ini mengenai value chain-nya. Bagaimana primary activities, support activities, seperti ini. Nah, itu dulu untuk pembahasan ini. Dengan bermodalkan hal ini, saya berharap bahwa ini menjadi dasar Anda dalam untuk menentukan penilaian nilai. Karena dalam penilaian nilai ini kita istilahnya sangat penting sekali bagaimana kita mengerti kondisi pasar dan bagaimana kita mempertahankannya. Nah, sedikit tambahan ini mengenai dampak internet terhadap rantai nilai. Dalam hal inbound logistik, Dell telah merubah prosesnya sehingga tidak memerlukan gudang dan transportasi. Pesanan barang dari Dell ke perusahaan lain tidak akan dikirim ke gudang Dell, tetapi akan langsung dikirim ke pelanggan oleh perusahaan logistik UPS rekanan Dell. Nah, itu tadi ya sedikit pembahasan mengenai nilai ya. Jadi bagaimana ya kita bisa menilai produk kita dan bagaimana kita mempertahankannya. Cukup sekian, kita jumpa lagi di video-video pembelajaran next ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.